Jutaan orang mengunjungi landmark paling terkenal di dunia setiap tahunnya. Mereka memotretnya, mengagumi arsitekturnya, lalu pergi. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa beberapa bangunan ini memiliki rahasia yang tidak tertulis di panduan wisata? Mulai dari ruangan tersembunyi, kontroversi yang hampir terlupakan, hingga detail aneh yang tetap menjadi rahasia selama ratusan tahun. Di video ini kita akan mengungkap rahasia mengejutkan di balik landmark terkenal di seluruh dunia. Sebelum kita mulai, silakan like dan subscribe video ini. Ini sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih, dan sekarang mari kita mulai. Menara Eiffel. Pada akhir tahun 1800, berita tentang ruangan rahasia ini dengan cepat menyebar. Banyak pengusaha kaya dan tokoh terkenal ingin masuk, tapi hampir semuanya ditolak oleh Eiffel. Alih-alih menjadikannya simbol kemewahan, ia menggunakan tempat itu untuk eksperimen ilmiah dan diskusi serius tentang teknik dan teknologi. Salah satu tamu paling terkenal yang berkunjung ke sini adalah penemu bernama Thomas Edison pada tahun 1889. Dalam pertemuan mereka di puncak menara, mereka bertukar ide tentang teknologi-teknologi baru yang membentuk dunia modern. Lucu untuk dipikirkan bahwa sementara ribuan orang berada di bawah untuk berjalan-jalan, ada diskusi ilmiah yang terjadi di sebuah ruangan pribadi yang hampir tak pernah dilihat orang. Hingga sekarang, rekonstruksi apartemen di Menara Eiffel masih bisa dilihat, namun tempat itu belum dibuka untuk umum secara bebas. Dan mungkin itulah alasan mengapa tempat ini tetap menjadi salah satu bagian rahasia paling unik dari monumen terkenal ini. Di sebuah bangunan yang telah menjadi simbol seluruh Prancis, salah satu bagian paling menariknya justru tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang yang berkunjung ke sana. Sementara jutaan orang menatap Menara Eiffel setiap tahun, hanya sedikit yang tahu bahwa di puncaknya dulu pernah ada tempat pribadi di mana beberapa pemikir terbesar pada masanya pernah bertemu. Dan itu mengingatkan kita bahwa terkadang bagian terpenting dari sejarah bukanlah yang terlihat oleh semua orang. Dan hingga sekarang, tempat itu terus memberikan bab unik dalam sejarah landmark paling terkenal di Prancis. Kapel Sistina dalam karya agung raksasa berjudul Penghakiman Terakhir, ada satu sosok yang memegang kulitnya sendiri. Ini adalah Santo Bartolomeus, seorang santo yang menurut tradisi disiksa dengan cara dikuliti hidup-hidup. Ini menarik karena banyak sejarawan seni percaya bahwa wajah pada kulit yang tergantung itu adalah wajah Michelangelo sendiri. Pada tahun 1990 ada sebuah studi yang diterbitkan yang mengatakan bahwa bentuk di sekitar figur Tuhan dalam adegan terkenal penciptaan Adam mirip dengan anatomi otak manusia. Sejak saat itu terjadi banyak perdebatan di antara para sejarawan, dokter, dan peneliti. Ada beberapa yang percaya bahwa Michelangelo memang sengaja melakukan hal itu karena dia dikenal mempelajari anatomi manusia sejak usia muda. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa kemiripan tersebut mungkin hanya kebetulan saja. Penting untuk diingat bahwa belum ada bukti resmi yang menyatakan bahwa Michelangelo memang sengaja melakukan semua ini. Namun itulah alasan mengapa Kapel Sistina masih terus diperbincangkan hingga sekarang. Lebih dari 5 abad telah berlalu. Namun masih ada detail di dalam bangunan itu yang terus menimbulkan pertanyaan baru bagi para peneliti. Dan mungkin itulah kekuatan sejati dari sebuah mahakarya. Karya ini tidak hanya dilihat tetapi terus dipelajari, diperdebatkan, dan diinterpretasikan oleh setiap generasi baru. Monumen Washington. Pembangunan monumen ini dimulai pada tahun 1848 hanya menggunakan sumbangan pribadi. Pada tahun 1854 tingginya baru mencapai sekitar 150 kaki atau sekitar sepertiga dari tinggi yang direncanakan. Sebelum akhirnya dana benar-benar habis. Pada saat yang sama, Paus Pius IX memberikan sebuah blok marmer khusus dari sebuah kuil kuno di Roma sebagai hadiah untuk interior monumen tersebut. Namun, hal ini membuat marah sebuah kelompok politik anti-Katolik yang dikenal sebagai Know Nothings. Suatu malam, mereka diam-diam mencuri marmer hadiah dari Sri Paus dan membuangnya ke Sungai Potomac. Bukan hanya itu, mereka juga merebut kendali atas organisasi yang mengelola proyek tersebut. Karena kekacauan ini, Kongres menarik dukungannya dan pembangunan pun benar-benar terhenti. Selama 23 tahun, monumen yang setengah jadi itu hanya berdiri di tengah dataran. Pada saat Perang Saudara, sekitarnya bahkan digunakan sebagai depo militer dan padang penggembalaan sapi untuk tentara Union.
Ketika Mark Twain mengunjungi Washington pada tahun 1870-an, dia menggambarkannya sebagai cerobong asap pabrik yang rusak dengan bagian atas yang terpotong. Bagi banyak orang, itu menjadi simbol rasa malu ibu kota Amerika Serikat. Baru pada tahun 1876, proyek ini dilanjutkan kembali di bawah Korps Zeni Angkatan Darat Amerika Serikat. Namun, ada masalah baru. Tambang asli di Maryland yang dulu menjadi sumber marmer pertama sudah tidak beroperasi lagi. Karena itu, mereka terpaksa mengambil marmer dari tambang lain. Ketika monumen itu selesai pada tahun 1884, kedua bagian tersebut hampir terlihat sama. Keduanya terbuat dari marmer putih dan memiliki tingkat kehalusan yang sama. Namun seiring berlalunya dekade, perbedaan komposisi kimia dari dua jenis batu itu perlahan mulai terlihat. Karena hal itu, perbedaan warna antara bagian atas dan bawah menjadi semakin jelas. Sampai sekarang, garis-garis tersebut masih bisa terlihat di monumen itu. Hal ini tidak bisa dihilangkan tanpa membongkar dan membangun kembali sebagian besar struktur tersebut. Jadi, di setiap foto monumen Washington, tersembunyi kisah tentang hadiah dari paus yang dicuri, sebuah proyek yang kehabisan dana, dan sebuah perang yang menghentikan konstruksi. Semuanya tertulis dalam dua warna marmer yang berbeda. Menara miring Pisa. Pembangunan menara dimulai pada tahun 1173. Hampir segera setelah itu, menara mulai tenggelam ke dalam tanah Pisa yang lunak dan berlempung. Pada tahun 1178, setelah lantai ketiga selesai dibangun, kemiringannya sudah sangat terlihat jelas. Alih-alih merobohkan dan memulai kembali, proyek tersebut terpaksa dihentikan. Karena peperangan antara berbagai negara kota di Italia, pembangunan terhenti selama hampir 50 tahun. Ketika pekerjaan dilanjutkan kembali pada tahun 1272, arsitek baru dihadapkan pada masalah yang sudah lama memburuk. Lalu, dia memikirkan cara untuk memperbaiki kemiringan tersebut. Jika menara miring ke selatan, dia akan membuat bagian selatan sedikit lebih tinggi agar perlahan-lahan dapat mengembalikan arahnya ke posisi tegak lurus. Konsepnya bagus di atas kertas, tetapi itu tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Bagian atas menara justru sedikit berbalik arah dibandingkan dengan bagian bawahnya. Namun saat melakukan hal ini, pondasinya terus saja tenggelam. Karena itulah menara ini memiliki bentuk yang unik. Seiring struktur itu makin tinggi, menara ini bukan lagi sekadar menara yang miring, melainkan menara yang jelas-jelas melengkung ke atas. Pada tahun 1372, menara lonceng dibangun di puncak menara dengan penyesuaian tersendiri untuk mengurangi efek kemiringan. Bahkan jumlah anak tangga di sisi utara dan selatan tangga menjadi berbeda karena satu sisi terus-menerus dinaikkan. Singkatnya, setiap generasi para pembangun terus-menerus mencoba memperbaiki kemiringan menara. Namun, setiap upaya tersebut meninggalkan jejak baru pada bentuknya. Jadi, jika kamu memperhatikan siluet menara Pisa yang miring di langit, kamu akan melihat lengkungan halusnya, dan disinilah ceritanya menjadi lebih unik. Bangunan miring paling terkenal di dunia ini tidak hanya sekedar miring. Sebenarnya bangunan ini perlahan-lahan melengkung, sementara orang-orang telah mencoba meluruskannya selama berabad-abad. Machu Picchu. Pada tanggal 24 Juli 1911, seorang dosen dari Universitas Yale sedang melakukan perjalanan di pegunungan Peru. Namanya adalah Hiram Bingham. Yang sebenarnya dia cari adalah ibu kota terakhir suku Inca yang hilang. Sebenarnya dia menargetkan tempat lain, tetapi seorang petani lokal dan pemilik penginapan bernama Melchor Arteaga memberitahunya tentang reruntuhan kuno di sebuah gunung terdekat. Arteaga setuju untuk menemaninya dengan imbalan 1 silver sol yang saat itu hanya setara dengan sekitar 50 centavos. Ketika Bingham tiba di kuil yang sama 9 tahun kemudian, dia sendiri melihat prasasti itu. Dalam jurnal lapangannya, dia bahkan menulis kata-kata Agustin Lizarraga adalah penemu Machu Picchu. Namun ketika Bingham menerbitkan buku terkenalnya tentang ekspedisinya, nama Lizarraga tidak lagi disebutkan. Sebaliknya, Bingham yang dikenal di seluruh dunia sebagai orang yang menemukan Machu Picchu. Seiring berjalannya waktu, namanya semakin terkenal, sementara para penduduk lokal yang pertama kali sampai di sana hampir terlupakan. Setelah penggaliannya, diperkirakan lebih dari 40.000 artefak ia bawa ke Universitas Yale. Ini termasuk kendi, perhiasan, tulang, dan bahkan mumi.
Selama hampir 1 abad, Peru berulang kali meminta pengembalian artefak-artefak ini. Sebagian artefak dikembalikan pada tahun 2007, namun hingga sekarang masih ada benda-benda yang tetap berada di Yale. Terkadang, orang-orang yang benar-benar pertama kali menemukan suatu tempat bukanlah mereka yang tercatat dalam buku sejarah dan monumen. Sebaliknya, merekalah para penduduk lokal yang hidup dengan tenang dan menjaga rahasia tanah mereka selama banyak generasi. Dan mungkin itulah salah satu misteri terbesar yang tersembunyi di balik ketenaran Machu Picchu. Parthenon di Yunani. Ini adalah simbol dari kehebatan matematika dan arsitektur Yunani kuno. Selama lebih dari 2.500 tahun, bangunan ini dianggap sebagai standar arsitektur klasik. Namun, ada satu hal yang jarang terungkap dalam kebanyakan foto dan deskripsi tentang bangunan ini. Faktanya, hampir tidak ada satupun garis yang benar-benar lurus di seluruh bangunan. Pilar-pilar, tangga, dan bahkan bagian-bagian horizontalnya pun sedikit melengkung. Hal ini sengaja dilakukan oleh para arsitek yang merancang Parthenon pada tahun 447 sebelum Masehi. Mereka memahami sesuatu tentang penglihatan manusia yang masih dipelajari oleh para insinyur modern hingga saat ini. Untuk mengatasi efek ilusi visual ini, mereka membuat perubahan kecil pada desainnya. Seluruh dasar Parthenon sedikit terangkat di tengah setiap sisinya sekitar 6 cm. Sementara itu, pilar-pilarnya memiliki bagian yang sedikit menggembung di tengah, sebuah teknik yang disebut entasis. Karena itu, ketika dilihat dari bawah, mereka tampak benar-benar lurus. Baru pada tahun 1800-an, para arsitek modern menyadari beberapa rahasia ini. Ketika Charles Robert Cockerell mengukur pilar-pilar tersebut, dia menemukan bahwa lengkungan-lengkungan ini sangat kecil. Itulah sebabnya orang-orang tidak menyadarinya selama hampir 2000 tahun. Dibutuhkan pengukuran yang sangat teliti untuk melihatnya. Yang menakjubkan adalah ini. Parthenon tampak sempurna bukan karena benar-benar lurus. Bangunan ini tampak sempurna karena memang sengaja dibuat tidak sempurna. Setiap lengkungan dan sedikit penyimpangan dirancang dengan hati-hati untuk menipu mata dan menciptakan ilusi keseimbangan yang sempurna. Selama lebih dari 2000 tahun, jutaan orang telah mengagumi keindahan Parthenon tanpa mengetahui rahasia yang tersembunyi dalam desainnya. Bangunan yang sering dianggap sebagai simbol geometri sempurna ini ternyata adalah sebuah mahakarya dari ketidaksempurnaan yang direncanakan. Terkadang, kesempurnaan sejati tidak berasal dari ketepatan yang mutlak. Terkadang itu berasal dari penggunaan cerdas atas kesalahan-kesalahan kecil. Istana Versailles, galeri cermin, memiliki panjang sekitar 73 meter dan memiliki 357 cermin. 17 jendela besarnya menghadap ke barat, di mana sinar matahari langsung masuk setiap sore. Sekilas, ini tampak seperti sebuah desain yang sangat indah. Namun bagi Louis XIV, setiap detail adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Louis XIV dikenal sebagai Raja Matahari. Ini bukan hanya sebuah julukan, tetapi juga bagian penting dari citranya sebagai raja. Ia ingin menunjukkan bahwa dialah pusat kekuasaan Prancis, seperti matahari yang menjadi pusat tata surya. Karena itu, hampir setiap bagian Versailles dirancang untuk memperkuat pesan tersebut. Pada abad ke-17, cermin termasuk barang mewah yang paling mahal dan langka di Eropa. Saat itu, Venesia menguasai produksi cermin berukuran besar. Namun secara diam-diam, Louis membujuk para pembuat kaca ahli dari Venesia untuk pindah ke Prancis dan membawa pengetahuan mereka. Ketika Hall of Mirrors selesai dibangun pada tahun 1684 itu, menjadi sebuah pesan bagi seluruh Eropa. Ini menunjukkan bahwa Prancis kini mampu membuat produk-produk yang dulunya dimonopoli oleh Venesia. Ini adalah pernyataan yang tenang, namun sangat kuat tentang kekuatan ekonomi negara tersebut. Di atas ruangan tersebut terdapat 3 lukisan besar karya Charles Le 30. Lalaking painting ni Charles Le Brun. Lukisan-lukisan ini menunjukkan keberhasilan Louis XIV dalam perang dan diplomasi. Hampir di setiap adegan, ia digambarkan sebagai seorang kaisar yang berkuasa atau pemimpin seperti dewa yang melebihi semua saingannya. Sekilas, Hall of Mirrors tampak seperti ruangan yang sangat indah yang dipenuhi cermin dan dekorasi emas. Namun di balik kemewahannya tersembunyi sebuah alat kekuasaan dan propaganda yang sangat cerdas. Tembok besar Tiongkok memiliki panjang lebih dari 13.000 mil dan melintasi pegunungan, gurun, serta berbagai jenis lingkungan ekstrim. Namun lebih dari itu, banyak bagian dari tembok ini telah berdiri selama lebih dari 600 tahun dan tetap kokoh hingga saat ini.
Pada tahun 2010, para peneliti dari Universitas Zhejiang meneliti sampel mortar dari bagian tembok besar yang dibangun pada masa dinasti Ming. Mereka menemukan bahwa ini adalah mortar komposit pertama yang diketahui dalam sejarah dunia. Menurut analisis mereka, mortar ini lebih kuat, lebih tahan air, dan strukturnya lebih stabil dibandingkan dengan mortar biasa. Ini juga bukan penemuan yang terjadi secara kebetulan. Resepnya adalah rahasia penting yang diwariskan oleh para tukang batu ahli kepada setiap generasi berikutnya. Selama berabad-abad, mereka menjaga pengetahuan ini dengan hati-hati karena mereka tahu bahwa hal itu memberikan keunggulan besar pada proyek-proyek mereka. Kunci dari semuanya adalah sebuah zat yang disebut amilopektin. Ini adalah sejenis polisakarida yang ditemukan dalam beras ketan dan makanan lain yang memiliki kandungan pati tinggi. Mortar khusus ini telah digunakan sejak abad ke-4 Masehi. Ketika dinasti Ming datang, ini menjadi bagian umum dari proyek konstruksi besar. Selain tembok besar, bahan ini juga digunakan dalam pembangunan pagoda, tembok kota, jembatan, dan bahkan makam kerajaan di berbagai bagian Tiongkok. Tembok kota Nanjing yang berusia lebih dari 600 tahun juga terbukti menggunakan campuran yang sama. Bahkan jembatan Xiaoqiang yang berusia 800 tahun juga ditemukan memiliki jenis mortar yang sama. Bahkan, ketika restorasi jembatan dilakukan, para insinyur menggunakan batch baru mortar beras ketan yang dibuat sesuai resep kuno. Jadi sampai sekarang, ada wisatawan yang datang ke tembok besar dan menyentuh batu-batu yang disatukan oleh material yang dicampur dengan bubur nasi ketan. Sudah lebih dari 600 tahun berada di sana, terpapar hujan, angin, dan gempa bumi. Namun hingga sekarang tetap kokoh dan hampir tidak tergoyahkan. Dan itulah beberapa kisah tersembunyi di balik landmark paling terkenal di dunia. Tempat-tempat yang dikunjungi jutaan orang setiap tahun, namun seringkali mereka tidak mengetahui rahasia, kontroversi, dan detail tidak biasa yang menjadi bagian dari sejarahnya. Landmark-landmark ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang apa yang kita lihat di depan mata. Seringkali bagian paling menakjubkan dari cerita adalah detail-detail yang tersembunyi di balik dinding, di bawah fondasi, atau dalam peristiwa-peristiwa yang hampir terlupakan oleh waktu.